Baik. Selamat sore Ibu Krisinta Deborah SSIMS yang saya hormati. Saya Isubdul Hakim dengan NIM 0449966435, Prodi Sistem Informasi PBJJUT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas tutorial 2 yang diberikan. Di sini telah saya buka. Jadi untuk pengerjaan tugas 2 ini saya mengalami sedikit kendala di mana eh, Windows saya sedang mengalami kendala teknis dan saya sedikit kesulitan ketika ingin menginstal RStudio ini di sistem operasi Linux. Sehingga saat ini saya sedang menggunakan perangkat milik orang lain. Jadi mungkin akan saya percepat. Di sini saya telah membuka file atau tugas tutorial 2. Kemudian di sini saya juga telah mengerjakannya. Langsung saja untuk langkah pertama, yaitu menggunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Baik, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka di sini akan digunakan sintaks ggplot, atau di sini akan saya panggil terlebih dahulu seperti ini. Saya panggil terlebih dahulu untuk file CSV-nya. Baik, sudah. Kemudian untuk langkah pertama yaitu menggunakan sintaks ggplot, kemudian memanggil data. X sama dengan pendapatan. Kemudian memanggil geometri histogram. Oh iya, sini belum saya masukkan untuk eh, paket ggplotnya. Tapi sebelumnya sudah saya install. Ini terlihat, atau mungkin saya rapikan terlebih dahulu.
seperti ini. Terlihat di sini bahwa histogram atau plot histogram dari data pendapatan CSV memiliki plot seperti ini, plot diagram seperti ini. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa uh, variabel terikat atau variabel pendapatan tadi itu tidak berdistribusi normal ya. Karena di sini untuk dari sumbu atau titik pertama dan titik terakhir itu tidak seimbang. Begitu juga pada titik tengah, sini juga tidak berada pada tengah 100%. Dan juga terlihat di sini bahwa untuk diagram batangnya tidak simetris. Sehingga tersebut merupakan indikasi bahwa variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Baik, mungkin seperti itu untuk langkah pertama. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Baik, untuk memenuhi kebutuhan tersebut di sini menggunakan sintaks ggplot, kemudian sumbu X kebahagiaan dan sumbu Y yaitu pendapatan. Kemudian menggunakan geometri point. Seperti ini. Sumbu X sama dengan kebahagiaan. Kemudian Y sama dengan pendapatan. Kemudian di sini geometri point. Sudah terlihat di sini atau mungkin tidak usah diberi warna. Nah, seperti ini. Jadi untuk langkah kedua ini yaitu scatter plot. Itu apakah variabel terikat dan bebas atau variabel kebahagiaan dan pendapatan memiliki hubungan linear? Maka jawabannya adalah iya. Dikarenakan di sini untuk sumbu X dan sumbu Y-nya cenderung memiliki hubungan linear atau memiliki hubungan. Jadi di sini untuk sumbu X naik ke atas atau sumbu X samping itu memiliki plot atau titik-titik yang cenderung simetris dengan data pada sumbu Y ini atau sumbu atau variabel pendapatan. Sehingga hal tersebut merupakan indikasi bahwa kedua variabel ini, yaitu variabel kebahagiaan dan pendapatan, memiliki hubungan linear. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang C atau langkah selanjutnya yaitu melakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Baik, di sini mungkin akan membuat sebuah variabel dengan nama model atau data juga.
data reg. Kemudian LM sini pendapatan kebagian. Kemudian pendapatan kebagian data sama dengan data. LM pendapatan data sama dengan data. Betul. Baik, sudah. Kemudian untuk melakukan regresi linear sederhana, maka akan digunakan perintah sum atau TD. Saya coba menggunakan summary dulu, atau summary terlebih dahulu terhadap data atau variabel data. Lihat di sini untuk residualnya yaitu min ini minus 2,94921, kemudian kuartil 1 minus 0, ini sekian, kemudian mediannya 0,0 sekian, kuartil 3 0,556 sekian, kemudian maksimal seperti ini. Untuk koefisien juga tertera di sini ya. Mungkin cukup seperti itu untuk regresi linear sederhananya. Untuk TD atau perintah TD ini ya sebetulnya hanya untuk meringkas. Jadi untuk TD ini sebetulnya hanya untuk meringkas hasil dari yang sum tadi. Jadi tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedasisitas, kemudian dipresentasikan. Baik, jadi perintahnya yaitu plot, kemudian nama tadi yaitu data, sepertinya ini dapat masalah atau kendala pada sistem operasi Windows.
Baik, di sini saya telah membuka R Studio yang baru, karena kan yang tadi terdapat sedikit kendala pada sistem operasi Windows-nya. Jadi mungkin untuk saat ini akan saya angka selanjutnya, yaitu memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka di sini akan menggunakan perintah ggplot, kemudian data point pada grafik, kemudian tambahkan garis regresi linear menggunakan perintah geometri smooth seperti ini. Kemudian menambahkan persamaan untuk garis linear, dan terakhir beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y. Baik, mungkin di sini kan saya akan buat atau memanggil uh, filenya terlebih dahulu. So, baik, sudah. Kemudian mungkin manggil library ggplot terlebih dahulu. Sudah. Kemudian ggplot data geometry point. Sumbu X sama dengan bagian, dan sumbu Y sama dengan pendapatan. Seperti ini. Kemudian sudah sepertinya ini kelebihan satu. Sudah. Di sini masih kosong. Kemudian membuat plot data point menggunakan geometry point, atau tambahkan di sini. Lihat di sini untuk geometry point-nya, yaitu atau plot point seperti ini. Kemudian menambahkan garis regresi linear dengan perintah geom smooth. Metode seperti ini. Tot sama dengan ln, kemudian C sama dengan false. Oh maaf.
Baik, sudah. Dan akan terlihat seperti ini untuk eh, regresi linear atau visualisasi hasil regresi. Kemudian menambahkan persamaan untuk garis linear. Persamaan untuk garis linear mungkin sama sama saja sudah di sini. Kemudian memberi judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka akan digunakan perintah lab seperti ini dengan judul mungkin tugas 2, dan untuk sumbu X sama dengan pendapatan dan sumbu Y sama dengan atau mungkin kebalik, sumbu X kebahagiaan dan sumbu Y pendapatan. Sumbu X sama dengan kebahagiaan, sumbu Y sama dengan pendapatan. Mungkin kurang lebihnya seperti ini untuk eh, langkah terakhirnya, yaitu visualisasikan hasil regresi tersebut. Sebetulnya tadi di sini untuk perintahnya atau sintaksnya dapat diperingkas, mungkin menjadi cukup seperti ini. Mungkin titlenya tugas 2 seperti ini saja. Geometri smooth, geometri point, sumbu X, sumbu Y. Nah, sudah. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini saja. Baik. Untuk lebih lanjutnya akan saya cantumkan pada file yang akan saya unggah pada submission tugas 2 nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.